Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam kondisi sehat. Baiklah, saya lanjutkan di mata kuliah praktikum perpajakan. Dalam hal ini kita akan membahas terkait tata cara atau alur yang teman-teman harus kerjakan pada saat pengerjaan praktikum perpajakan di pertemuan 1 dan 2. Jadi dalam pertemuan 1 dan 2 ini teman-teman mahasiswa harus menggunakan buku 1 dan buku 2. Yang harus teman-teman lakukan yang pertama adalah menghitung. Apa yang dihitung? Yaitu PPh pasal 21 atau 26 untuk masa pajak Januari 2017. Setelah teman-teman menghitung, nanti teman-teman akan belajar bagaimana menyetor PPh pajak terutangnya. Itu bisa jadi PPh 21 atau 26. Gitu. Kemudian setelah teman-teman menyetor, kemudian akan melaporkannya terkait PPh pasal 21 atau 26 untuk masa pajak Januari 2017. Oke. Untuk instruksi lebih lanjut dalam menghitung pajak, teman-teman bisa gunakan buku 2. Di sana ada 2 kriteria pegawai. Yang pertama adalah pegawai tetap. Yang harus dilakukan untuk proses penghitungan, yang pertama adalah hitung penghasilan bruto sebulan. Jadi, teman-teman menghitung penghasilan bruto sebulan, datanya ada di buku 1. Di sana saya contohkan ada si Akbar gitu ya. Akbar Perdana. Nah, di sana teman-teman akan hitung berapa penghasilan bruto sebulan, terdiri dari gaji pokok, kemudian tunjangan jabatan, kemudian ada lagi tunjangan uang transportasi, ada premi asuransi kematian dan premi asuransi kecelakaan kerja. Teman-teman harus mengamati untuk premi berapa persen dari apa. Setelah terhitung semuanya, maka ketemu penghasilan bruto sebulan. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman akan menghitung pengurang penghasilan. Karena gaji tetap atau pegawai tetap di sini, maka ada pengurangnya adalah biaya jabatan, di mana biaya jabatan tarifnya adalah 5%. Nanti teman-teman bisa cross check kembali materi PPh pasal 21 atau 26 di materi mata kuliah perpajakan 2. Di sana ada batas maksimal yang harus teman-teman perhatikan dalam penghitungan biaya jabatan. Pengurang selanjutnya adalah iuran pensiun atau THT atau garis miring JHT. Nah, teman-teman harus perhatikan yang menjadi pengurang itu yang dibayarkan perusahaan atau yang dibayar sendiri. Jadi, 2 poin itu teman-teman harus cermati. Yang pertama biaya jabatan, yang kedua adalah iuran pensiun atau THT atau JHT. Setelah ketemu berapa jumlah pengurang penghasilan, maka teman-teman akan menghitung penghasilan neto sebulan, di mana diperoleh dari jumlah penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan pengurang penghasilan yang teman-teman sudah hitung sebelumnya. Maka akan ketemu penghasilan neto sebulan, kemudian teman-teman kalikan dengan 12 untuk mengetahui penghasilan neto yang disetahunkan. Setelah selesai, lanjut dengan menghitung PTKP. Jadi teman-teman harus perhatikan dalam penghitungan PTKP ini berlaku untuk PTKP yang ada di tahun 2017. Setelah selesai menghitung PTKP, maka teman-teman akan bisa menghitung PKP, di mana diperoleh dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Maka ketemulah PKP atau penghasilan kena pajak. Setelah menghitung PKP, teman-teman bisa melanjutkan dengan menghitung PPh 21 terutang setahun dengan tarif progresif, yaitu 5%. Jika lebih dari 50 juta PKP-nya, maka lanjutkan dengan persentase selanjutnya adalah 15%. Begitu seterusnya.
Setelah terketahui PPh 21 terutang setahun, maka teman-teman bisa menghitung PPh 21 terutang sebulan dengan cara PPh 21 terutang setahun teman-teman bagi dengan 12. Itu cara menghitung pajak untuk pegawai tetap. Kemudian teman-teman akan melanjutkan untuk menghitung pajak tenaga kerja lepas. Langkah-langkahnya, yang pertama, teman-teman harus hitung upah sebulan. Jadi teman-teman lihat datanya di buku 1. Setelah hitung upah sebulan, maka teman-teman bisa menghitung penghasilan neto di setahun kan, berarti dikalikan dengan 12. Setelah itu teman-teman bisa melanjutkan dengan penghitungan PTKP. Selayaknya tadi pegawai tetap, maka PTKP yang berlaku adalah tahun 2017. Setelah menghitung PTKP, teman-teman bisa menghitung PKP dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Maka akan ketemu penghasilan kena pajak. Nah, teman-teman harus perhatikan nanti untuk penghasilan neto setahun itu sudah di atas PTKP atau masih di bawah PTKP. Kalau di bawah PTKP, maka tidak bisa kita hitung penghasilan kena pajaknya. Selanjutnya, bagi tenaga kerja lepas yang penghasilannya di atas PTKP, maka bisa dihitung PKP-nya. Lanjutkan dengan hitung PPh pasal 21 terutang setahun. Tarifnya sama, progresif. Kemudian setelah ketemu PPh 21 terutang setahun, maka teman-teman bagi 12 sehingga ketemu PPh 21 terutang sebulan. Oke, saya ilustrasikan satu untuk pegawai tetap atas nama Akbar, di mana gaji pokoknya adalah 9 juta, tunjangan jabatannya 2 juta, kemudian tunjangan uang transportasinya 500.000, premi asuransi kematian 2% kali gaji pokok berarti 2% kali 9 juta. Kemudian untuk premi asuransi kecelakaan kerjanya 4% dari gaji pokok, maka 4% kali 9 juta. Sehingga di total ketemu penghasilan brutonya adalah 12.040.000 per bulan. Kemudian teman-teman harus kurangi dengan pengurang yang pertama biaya jabatan, di mana 5% kali penghasilan bruto, maka menghasilkan angka 602.000, berarti melebihi batas maksimal biaya jabatan per bulan. Maka yang kita gunakan adalah batas maksimalnya, yaitu 500.000. Kemudian iuran pensiun 3% yang kita gunakan, 3% kali 9 juta, maka ketemu pengurangnya adalah 500.000 ditambah dengan 770.000. Sehingga kita akan menghitung penghasilan neto sebulan, yaitu 12.040.000 dikurangi dengan 1.270.000, ketemu 11.270.000. Dikalikan dengan angka 12 untuk mengetahui penghasilan neto setahun, maka ketemu 135.240.000. Kemudian teman-teman akan menghitung PTKP, di mana K1 yaitu sejumlah 63 juta. Sehingga ketemu PKP-nya adalah 72.240.000. Kemudian kita hitung tarif progresif 5% kali 50 juta 2.500.000, masih tersisa 22.240.000 kalikan tarif progresif yang kedua yaitu 15%, ketemu 3.336.000. Sehingga total pajak terutang setahun, pajak PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 5.836.000. Sehingga bisa diketahui PPh 21 terutang sebulan yaitu 486.333. Semoga ilustrasi untuk penghitungan salah satu pegawai tetap atas nama Akbar bisa teman-teman jadikan sebagai contoh untuk mengerjakan penghitungan pajak pegawai tetap dan juga tenaga kerja lepas.
Setelah teman-teman menghitung pajak, maka teman-teman melanjutkan dengan menyetor pajak. Nah, ini teman-teman masuk pada buku 1, yaitu yang formulir. Di sana ada yang namanya formulir SSP. Isikan jumlah pajak yang dibayar pada formulir SSP untuk pajak pegawai tetap dan juga tenaga kerja harian lepas berdasarkan pajak yang telah dihitung. Setelah mengisi SSP, maka lanjutkan dengan melaporkan pajak. Ini nanti bisa dilihat buku 1, mohon maaf bukan buku 2 tapi buku 1 di bagian formulir. Yang teman-teman harus lakukan yang di sana adalah 1. Melaporkan pajak untuk pegawai tetap dan tenaga kerja harian lepas menggunakan SPT dengan formulir nomor 1721. Kemudian dilanjutkan dengan isi formulir 17211, kemudian isi formulir 17212. Setelah melakukan pelaporan SPT, maka lanjutkan dengan isi bukti pemotongan pajak untuk tenaga kerja harian lepas yang terutang pajak berdasarkan penghitungan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi perlu dicermati untuk tenaga kerja harian lepas ini hanya untuk tenaga kerja harian lepas yang terutang pajak. Yang tidak terutang pajak maka tidak ada bukti pemotongan pajaknya. Oke, saya kira itu instruksi untuk pengerjaan praktikum perpajakan pertemuan 1 dan 2, di mana teman-teman akan menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh 21 atau 26 untuk masa pajak Januari 2017. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.